Kita akan mulai dari latar belakang dan profil perusahaannya terlebih dahulu. Fokus kita sebenarnya adalah mencari tahu bagaimana perusahaan manufaktur pangan, khususnya di sini PT Pangan Sehat, bisa memaksimalkan outputnya hanya dengan mengubah input, kombinasi input tenaga kerja dan unit mesin tanpa harus menambah biaya anggaran. Untuk profil perusahaannya, PT Pangan Sehat saat ini menggunakan 120 tenaga kerja dan 35 unit mesin. Ini bisa disajikan dalam fungsi produksi, yaitu mengikuti model Cobb Douglas yang bisa dilihat di slide. Masalahnya itu, uh, kita tidak bisa menebak-nebak input jumlah pekerja atau mesin dan berharap outputnya itu sudah optimal. Sehingga kita harus evaluasi kombinasi yang saat ini 120/35 ini sudah berada di titik optimal atau justru masih ada ruang untuk meningkatkan keuntungan. Sehingga kami menyusun 3 misi utama di dalam proyek ini. Yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu total biaya atau anggaran yang dihabiskan saat ini. Setelah itu kita akan menguji menggunakan kriteria stasioner kalkulus. Artinya itu kita harus cek lewat turunan parsial pertama, profitnya ini udah mentok di puncak, sudah optimal atau belum. Dan terakhir, jika misalnya belum optimal, kita harus menggunakan metode pengali Lagrange. Tujuannya untuk mencari kombinasi antara input tenaga kerja dan input modal mesin yang bisa ngasilin produk jauh lebih tinggi atau produk maksimal. Tapi anggarannya harus tetap sama. Selanjutnya, kita akan membahas teori dasar dari proyek MIN ini. Yang pertama ada fungsi produksi, yaitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah input yang digunakan dan output yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Fungsi produksi yang paling sering digunakan dalam ekonomi adalah fungsi produksi Cobb-Douglas dengan persamaan Y sama dengan A dikali L pangkat alpha dikali K pangkat beta, di mana Y adalah output, K adalah modal atau mesin, L adalah tenaga kerja, A adalah parameter teknologi, alpha adalah elastisitas output terhadap L, dan beta adalah elastisitas output terhadap K. Fungsi ini bersifat constant return to scale, artinya jika seluruh input dikalikan dengan faktor yang sama, output juga meningkat dengan faktor yang sama. Selanjutnya bisa dihitung biaya produksi dengan persamaan C sama dengan R dikali K tambah W dikali L, di mana R adalah sewa mesin dan W adalah upah. Selanjutnya, fungsi keuntungan perusahaan dapat dihitung dengan mengurangkan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan biaya produksi. Selanjutnya, kita ingin mencari tahu apakah kondisi K dan L yang saat ini digunakan perusahaan sudah mencapai keuntungan maksimum atau belum dengan syarat order pertama atau first order condition. Untuk menentukannya, kita menentukan MPL dan MPK terlebih dahulu, yaitu turunan parsial pertama dari fungsi F terhadap masing-masing variabel, yaitu terhadap L dan K. Syarat order pertama untuk maksimasi fungsi keuntungan diperoleh dengan menyamakan turunan parsial dari fungsi keuntungan terhadap setiap input dengan 0, sehingga keuntungan maksimum akan tercapai saat rasio MPL dan MPK sama dengan rasio W dan R. Selanjutnya, dari syarat order pertama, apabila ditemukan bahwa K dan L yang digunakan perusahaan saat ini belum membuat output maksimum, kita dapat mencari K dan L yang menghasilkan output maksimum dengan metode pengali Lagrange. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah. Fungsi apa yang akan dimaksimalkan dan apa kendalanya. Selanjutnya, bentuk fungsi Lagrange. Lalu turunkan fungsinya terhadap variabel L, K, dan lambda, lalu eliminasi lambda sehingga memperoleh ekspresi K sama dengan L dikali W kali beta per R dikali alpha. Lalu substitusi ke persamaan 3 sehingga memperoleh L aksen sama dengan alpha dikali C per W dan K aksen sama dengan beta dikali C per R. L aksen dan K aksen merupakan kombinasi L dan K yang akan menghasilkan output maksimum. Hal ini dibuktikan dengan uji order kedua, di mana suatu fungsi dikatakan cekung jika turunan keduanya bernilai negatif. Fungsi dengan sifat ini, setiap titik stasioner di dalam domainnya adalah titik maksimum global. Untuk persamaan kita, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas, karena parameter elastisitasnya yaitu alpha dan beta lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, sehingga turunan parsial keduanya dari variabel L dan variabel K selalu lebih kecil dari 0. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik stasioner yang diperoleh dari metode ini merupakan titik maksimum global. Baik, kita mulai dari subbab 3.1, di mana berdasarkan data awal di tabel 1.1, perusahaan saat ini mempekerjakan 120 orang tenaga kerja dan menggunakan 35 unit mesin dengan menggunakan fungsi biaya ini yang C0 sama dengan RK0 plus WL0, di mana kita bisa menghitung biaya sewa mesin dan juga biaya tenaga kerja, sehingga total biaya produksi ini adalah 379.400.000. Yang menarik untuk diperhatikan adalah proporsi pengeluarannya, yaitu 70,8% anggaran terserap pada biaya tenaga kerja, sedangkan untuk biaya mesin ini hanya 29,2%. Nah, selanjutnya subbab 3.2 ini memeriksa apakah kombinasi input yang digunakan saat ini sudah mencapai kondisi optimal. Berdasarkan teori di subbab 2.4, kondisi keuntungan maksimum tercapai ketika rasio produk marginal sama dengan rasio harga input atau MPL per MPK sama dengan W per R. Langkah pertama, kita hitung output aktual Y0 dulu dengan memasukkan L0 sama dengan 120 dan K0 sama dengan 35 ke fungsi Cobb-Douglas menggunakan logaritma natural. Diperoleh sebanyak 2.595,67 unit per bulan. Langkah keduanya ini, kita hitung produk marginal masing-masing input. MPL ini ada 6.922 unit produk per orang, dan juga MPK-nya ini ada 5.430 unit produk per unit mesin. Lalu langkah ketiga ini rasio aktual MPL per MPK sama dengan segitu, dan hasilnya adalah 0,1373. Tapi rasio optimal yang seharusnya ini ada di 0,7089. Nah, secara ekonomi ini berarti setiap rupiah yang diinvestasikan pada mesin menghasilkan output 5,16 kali lebih besar dibandingkan Rp1 untuk tenaga kerja. Artinya perusahaan terlalu banyak menggunakan tenaga kerja dan terlalu sedikit memanfaatkan modal mesin relatif terhadap kondisi optimal. Oleh karena itu diperlukan realokasi input menggunakan metode pengali Lagrange. Pada perumusan masalah optimasi, kita memiliki dua fungsi, yaitu fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Anggaran yang digunakan tetap sama dengan kondisi saat ini, yaitu Rp379.400.000. Tujuan kita adalah mencari kombinasi L dan K yang menghasilkan output tertinggi dengan batasan anggaran yang sama persis. Yang kedua ini, setelah masalah dirumuskan, langkah berikutnya adalah membentuk fungsi Lagrange. Idenya adalah mengubah masalah optimasi berkendala menjadi masalah tanpa kendala. Nah, hasil ini adalah fungsi tersebut. Fungsi ini terdiri dari 3 komponen, yaitu ada fungsi tujuan, pengali lambda,
Terus yang terakhirnya ada sisi kendala. Nah, selanjutnya ini kita bakal menurunkan fungsi ini terhadap 3 variabel. Untuk menemukan titik optimal, kita terapkan syarat order pertama nih, syarat order pertama, yaitu menurunkan L secara parsial terhadap LK dan lambda. Lalu masing-masing disamain dengan 0. Ini menghasilkan sistem 3 persamaan simultan. Persamaan 1, ini turunan terhadap L nih, persamaan 1, lalu persamaan 2 ini turunan terhadap K. Nah, persamaan 3 ini turunan terhadap lambda. Nah, persamaan 3 ini menegaskan bahwa alokasi optimal harus menggunakan anggaran secara penuh, tidak lebih, tidak kurang. Nah, yang terakhir, eliminasi lambda dan hubungan KL optimal. Dari ketiga persamaan tersebut, variabel lambda belum diketahui dan tidak memiliki makna langsung yang kita butuhkan. Maka lambda dieliminasi terlebih dahulu dengan cara membagi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, langkah 1 ini kita lakukan pembagian antara persamaan tersebut, langkah 2 ini kita sederhanakan, lambda kan bakal sering menghilangkan. Terus yang terakhir ini kita hitung KPL-nya, sehingga kita bisa dapat hubungan optimalnya K bintang sama dengan 1,5063 L. Secara umum ini berasal dari rumus yang KPL sama dengan beta per alpha dikali W per R, di mana rasio optimal antara modal dan tenaga kerja ditentukan oleh perbandingan elastisitas dan harga relatif faktor produksi. Secara praktis, setiap satu orang tenaga kerja harus disertai 1,51 unit mesin agar produksi berjalan secara optimal. Hubungan ini kemudian akan kita substitusikan ke persamaan kendala. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dari langkah sebelumnya, kami telah mendapati hubungan optimasi antara tenaga kerja dengan modal, yakni K bintang sama dengan 1,5063 L bintang. Lalu kita akan mensubstitusikan dan telah disederhanakan sehingga kita mendapati bahwa optimasi dari modalnya yaitu 82 unit, sedangkan tenaga kerjanya yakni 54 unit. Maka didapati total biaya pengeluarannya yakni 379.264.000. Dengan mensubstitusikan L bintang dan K bintang ke dalam persamaan fungsi dari produksi Coop Douglas-nya, kita mendapatkan volume optimasinya sebagai berikut. Lalu nilai dari pengaliran tersebut kita didapati dari hasil rasio produk marginal tenaga kerja terhadap upahnya sebagai berikut. Artinya, setiap penambahan 1 juta rupiah, volume produksi meningkat kurang lebih 9,43 unit. Lalu hasil ringkasannya menunjukkan bahwa kondisi saat ini tenaga kerja sebanyak 120 orang, sedangkan optimasinya sekitar 54 orang. Sedangkan lalu untuk biayanya yang optimasi itu 379.400.000, sedangkan yang sekarang 379.264.000, sedangkan untuk modalnya yang seharusnya 35 tetapi optimasinya 82 unit. Maka kesimpulannya, dengan biaya anggaran yang sama, PT Produk Pangan Sehat ini akan meningkatkan sekitar 37,9% dengan cara mengurangi tenaga kerja dan menambahkan modal mesinnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan rekomendasi dari analisis produksi PT Pangan Sehat. Bagian yang pertama yaitu kesimpulan, di mana terdapat 3 kesimpulan yang masing-masing menjawab rumusan masalah dalam proyek mini kami. Kesimpulan pertama adalah total biaya produksi perusahaan tercatat sebesar 379,4 juta rupiah per bulan yang menghasilkan output sebesar 2.595,67 unit. Biaya ini didominasi oleh pengeluaran untuk 120 orang tenaga kerja sebesar 70,8%, sementara 30 unit mesin hanya menyerap 29,2% dari total anggaran. Temuan krusial kami yang kedua adalah kombinasi input ini belum optimal. Nilai actual rasio MPL dibagi MPK perusahaan berada di angka 0,1373, sangat jauh tertinggal dari rasio harga input W dibagi R yang seharusnya di angka 0,7089. Perusahaan ini terlalu banyak menggunakan tenaga kerja dan kurang memanfaatkan mesin. Dengan menggunakan metode pengali Lagrange, pada anggaran yang sama persis, kami menemukan titik kombinasi optimal berada di 54,2 tenaga kerja dan 81,6 unit mesin. Jika penyesuaian ini dilakukan, volume produksi dapat meningkat tajam sekitar 37,9% menjadi 3.579 unit per bulan. Dan semua ini dapat dilakukan tanpa menambah anggaran sedikit pun. Selanjutnya, dari kesimpulan tersebut, kami mengajukan 4 rekomendasi bagi perusahaan. Yang pertama adalah relokasi bertahap, yaitu mengubah komposisi secara perlahan menuju 54 pekerja dan 82 mesin melalui mekanisme seperti alih fungsi atau pensiun dini tanpa perlu melakukan PHK massal. Yang kedua adalah prioritaskan investasi pada mesin. Apabila kedepannya terdapat tambahan anggaran, fokuskan pada mesin karena elastisitas outputnya mencapai 0,68, jauh lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja yang hanya 0,32. Yang ketiga adalah evaluasi berkala. Tinjau parameter produksi ini setidaknya 1 kali per kuartal agar keputusan alokasi selalu relevan dengan kondisi pasar terbaru. Dan yang terakhir, bangun kapasitas internal dengan cara melatih staf operasional untuk menggunakan alat optimasi kuantitatif ini agar keputusan kedepannya tidak sekedar bergantung pada intuisi saja.